Perkenalkan, nama saya Michelle Audrey Varela, NPM 197 di tutor 3 Grup A, dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai contraception counseling dengan menggunakan prinsip GATHER, yaitu Greet, Ask, Tell, Help, Explain, dan juga Repeat. Dimulai dari tahapan yang pertama, yaitu perkenalan. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Michelle Audrey yang sedang bertugas di klinik ini pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Ibu Eva, Lalu usianya berapa, Bu? 35 tahun, Baik. Kalau pekerjaan Ibu apa, Bu? ibu rumah tangga, Oke, lalu, tempat tinggalnya di mana, Bu, alamatnya? Setiabudi, Bandung. Oke, lalu apakah Ibu sudah menikah? Sudah, Oke. Apakah Ibu sudah merasa nyaman sekarang? iya, sudah. Oke, baik. Sebelumnya saya mau menginformasikan terlebih dahulu ya, Bu, bahwa konseling ini bersifat rahasia, jadi Ibu tetap tenang saja. Apa yang Ibu ceritakan di sini hari ini tidak akan diceritakan kepada siapapun. Kita lanjutkan ya, Bu. Iya, Ada keperluan apa ya, Bu, datang ke sini? saya mau pasang alat kontrasepsi, Oh, begitu. Kalau boleh tahu untuk apa, Bu, alat kontrasepsinya? untuk mencegah kehamilan. Oke, baik. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah memakai alat kontrasepsi? Belum pernah, Oke, apakah Ibu sudah tahu mengenai alat-alat kontrasepsi atau sudah punya pertimbangan tentang metode alat kontrasepsi yang mau digunakan? belum. Oke, baik. Saya akan jelaskan ya, Bu, satu-satu tentang alat-alat kontrasepsinya. Jadi ada beberapa metode yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan Ibu. Ada yang metode jangka panjang dan ini sangat efektif. Ada yang mempunyai efek samping lebih banyak seperti alat kontrasepsi dalam rahim atau yang dikenal sebagai IUD. Lalu ada implan atau AKBK, alat kontrasepsi bawah kulit. Kemudian ada efek samping yang lebih sedikit dan tidak mudah dikembalikan seperti semula, seperti kontak wanita dan kontak pria. Kemudian ada juga yang sangat efektif dengan pemakaian yang benar, tetapi perlu pengulangan. Contohnya yang efek sampingnya lebih banyak ada pil KB dan suntik. Kemudian efek samping yang lebih sedikit ada kondom dan juga MAL atau MAL. Kemudian ada juga yang lainnya KB alamiah. Penting diingat bahwa dari seluruh alat kontrasepsi ini hanya kondom yang dapat melindungi dari kehamilan dan juga infeksi menular seksual. Di sini saya pastikan lagi, Ibu tujuannya hanya untuk mencegah kehamilan ya, Bu, tidak Iya, untuk penularan seksual ya? tidak. Oke, baik. Selanjutnya saya akan membahas satu-satu. Pertama mengenai AKDR, ini merupakan alat kecil yang dipasang dalam rahim, sangat efektif dan aman, dapat dicabut kapan saja yang Ibu inginkan, kemudian bekerja hingga 10 tahun, tergantung jenisnya, kemudian dapat menambah pendarahan haid atau menyebabkan kram, dan alat ini tidak melindungi dari HIV atau infeksi menular seksual. Kemudian ada beberapa kemungkinan efek samping yang mungkin terjadi, tetapi tidak berbahaya dan bukan tanda-tanda penyakit. Setelah pemasangan akan terjadi kram selama beberapa hari, lalu terdapat bercak atau flek selama beberapa minggu, dan terdapat efek samping umum lainnya seperti haid lebih lama dan lebih banyak, lalu bercak di antara siklus haid, kram atau rasa nyeri selama haid. Namun efek samping ini dapat berkurang setelah beberapa bulan. Selanjutnya ada pil KB, yaitu merupakan pil yang diminum 1 pil setiap harinya. Pil ini efektif dan mudah untuk berhentinya, aman untuk hampir semua ibu, lalu bisa membantu mengurangi pendarahan menstruasi dan juga kram. Dan perempuan sering mengalami efek samping pada awalnya, tetapi tidak berbahaya, lalu tidak memberi perlindungan terhadap HIV atau IMS juga. Efek sampingnya ada beberapa, tetapi tidak berbahaya dan bukan tanda-tanda penyakit seperti yang umum itu ada mual-mual, lalu flek atau bercak di antara masa haid, sakit kepala ringan, nyeri payudara, berat badan yang naik atau turun. Namun tidak banyak wanita yang mengalami efek samping ini dan biasanya segera hilang setelah beberapa bulan. Nah, selanjutnya alat kontrasepsi lainnya ada suntik 3 bulanan yang di mana ibu akan diberi suntikan
setiap 3 bulan. Ini sangat efektif, lalu mudah untuk berhenti, namun perlu waktu untuk dapat hamil lagi. Kemudian aman bagi hampir semua perempuan. Ini dapat merubah haid bulanan dan tidak melindungi terhadap HIV atau IMS. Lalu ada beberapa kemungkinan efek sampingnya yang juga tidak berbahaya dan bukan tanda-tanda penyakit, seperti yang sangat umum ada perubahan haid bulanan, lalu yang umum berat badan naik dan tidak umum keluhan lainnya. Nah, selanjutnya ada suntik bulanan, mirip dengan yang tadi, namun suntikannya diberikan setiap 1 bulan. Ini sangat efektif dan mudah untuk berhenti, lalu hampir aman untuk hampir semua ibu. Lalu beberapa pemakai memiliki efek samping yang tidak berbahaya dan segera hilang, serta tidak melindungi terhadap HIV dan juga IMS. Kemungkinan efek sampingnya yang tidak berbahaya dan bukan tanda-tanda penyakit itu paling umum ada mual-mual, flek atau darah di antara masa haid, sakit kepala ringan, nyeri payudara, dan berat badan yang naik atau turun. Namun tidak banyak perempuan yang mengalami efek samping ini dan biasanya hilang juga setelah beberapa bulan. Selanjutnya ada alat kontrasepsi bawah kulit atau susuk. Itu merupakan dua atau 6 tabung plastik kecil diletakkan di bawah kulit lengan atas. Sangat efektif ini. Efektif selama 3 tahun untuk 1-2 kapsul dan 5 tahun untuk 6 kapsul. Lalu ini juga mudah untuk berhenti, bisa dikeluarkan kapan saja, aman bagi hampir semua perempuan, biasanya mempengaruhi haid, namun tidak melindungi terhadap IMS atau HIV. Efek sampingnya yang sangat umum itu ada bercak atau haid ringan, lalu umumnya haid tidak teratur dan yang jarang terjadi itu tidak ada haid. Lalu selanjutnya ada kontap wanita atau kontrasepsi mantap yang merupakan tindakan operasi. Rahim ibu tidak akan diangkat, ibu masih bisa mendapatkan haid. Lalu metode ini tidak mudah dikembalikan ke semula, jadi hanya untuk ibu yang tidak menginginkan untuk hamil dan mempunyai anak lagi. Lalu sangat efektif, aman, tidak ada efek samping jangka panjang, dan tidak melindungi terhadap IMS atau HIV juga. Lalu kondom, dia bisa mencegah kehamilan sekaligus dengan infeksi menular seksual termasuk HIV. Lalu sangat efektif bila digunakan setiap kali berhubungan seksual. Lalu bisa digunakan hanya sendiri atau bersama dengan metode kontrasepsi yang lainnya, mudah didapat dan juga digunakan. Lalu selanjutnya yang terakhir ada metode amenorelaktasi, metode kontrasepsi dengan menyusui, selalu beri ASI siang dan malam, dan bayi tidak diberi makanan lain. Ini efektif selama 6 bulan sejak persalinan. Di sini ibu tidak sedang menyusui kan ya? Jadi Tidak. ibu tidak bisa memilih metode yang ini. Nah, setelah penjelasan yang saya berikan, apakah ibu sudah tahu mau memilih metode yang mana? Saya mau pilih pil KB aja, dok. Oh iya, baik. Ibu terakhir kali menstruasi kapan ya, Bu? Tanggal 14 Mei. Oh ya, berarti masih kurang dari 5 hari ya, Bu. Selanjutnya, apakah Ibu sudah pernah melahirkan, Bu? Belum, dok. Apakah Ibu pernah mengalami pendarahan yang bukan menstruasi atau setelah berhubungan seksual? Belum, tidak. Lalu, apakah Ibu pernah mengalami kuning pada kulit dan mata? Tidak, Apakah ada sakit kepala yang parah atau gangguan penglihatan? tidak, dok. Selanjutnya, apakah Ibu pernah mengalami nyeri pada betis, paha, atau dada, atau bengkak pada kaki? Tidak, Apakah ada benjolan di payudara? tidak, Apakah Ibu mempunyai tekanan darah yang tinggi? tidak, Oke, baik. Apakah Ibu atau suami merokok? tidak, Apakah Ibu mengonsumsi obat epilepsi? tidak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lagi lebih dalam mengenai efek samping dari pil KB metode kontrasepsi yang Ibu pilih. Jadi efek sampingnya itu sebagian besar tidak berbahaya atau bukan tanda-tanda adanya penyakit. Banyak perempuan juga yang tidak mempunyai keluhan. Biasanya hilang setelah beberapa bulan karena perlu waktu bagi tubuh ibu untuk penyesuaian. Dan setiap orang bisa memiliki reaksi yang berbeda-beda terhadap pil. Kemudian tadi kan salah satunya ada bercak atau flek
di antara masa haid. Dan perlu diingat juga, jika lupa minum pil ini dapat memperburuk efek samping pendarahan dan juga berisiko terjadi kehamilan. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan tentang cara memakai pilnya. Jadi pilnya itu diminum 1 pil setiap hari pada waktu yang sama. Dan cara pakainya itu dengan mengikuti panah yang terdapat pada paket. Paket itu, 1 paket berisi 28 pil. Setelah semua pil dalam 1 paket habis, baru lanjutkan dengan paket baru pada hari berikutnya. Nah, untuk ibu mudah mengingatnya, misalnya ibu bisa meminumnya setiap bangun tidur, lalu pada saat waktu makan. Intinya pada kegiatan yang setiap hari ibu lakukan dan ibu pasti ingat untuk meminum pil tersebut. Nah, ini ada peringatan juga, waktu jeda terlalu lama sebelum memakai paket yang baru itu bisa meningkatkan resiko kehamilan. Nah, lalu selanjutnya, bagaimana jika ibu lupa meminum pilnya? Sebenarnya tidak apa-apa jika lupa hanya minum 1 pil. Jika lupa minum 1 pil, itu selalu lakukan minum 1 pil lagi segera ketika ibu ingat. Lalu minum pil berikutnya sesuai dengan jadwal, kemudian lanjutkan minum pil seperti biasa 1 setiap harinya. Jika hanya lupa 1 pil, itu tidak perlu memakai backup atau kontrasepsi lain. Selanjutnya, jika ibu lupa minum 2 pil atau lebih, atau terlambat memulai paket baru dalam 2 hari atau lebih, ada 2 hal yang perlu dilakukan, yaitu memakai backup alat kontrasepsi lain, seperti kondom selama 7 hari, atau menghindari berhubungan seksual terlebih dahulu. Dan juga lewati pil tidak aktif dan langsung lanjut ke paket baru. Jadi, paket pil 28 hari itu berisi 7 pil tidak aktif. Pil-pil ini adalah pil-pil yang tidak mengandung hormon. Nah, kemudian ada aturan khusus untuk pil yang tidak aktif tadi, yaitu dibuang jika lupa diminum. Jadi untuk melewatkan pil tidak aktif ini tidak berbahaya, tetapi jika ibu lupa minum seluruh pil tidak aktif, itu akan menyebabkan ibu tidak bisa haid. Dan selanjutnya, jika ibu sering lupa untuk meminum pil ini setiap hari, mungkin ibu akan lebih cocok untuk menggunakan metode alat kontrasepsi yang lain. Nah, selanjutnya, kapan ibu bisa memulai memakai pil KB? Ibu bisa memulai kapan saja dalam siklus haid selama kondisi ibu tidak hamil. Tadi kan sudah dipastikan juga kalau ibu mendapat menstruasi kurang dari 5 hari yang lalu. Maka ibu bisa memulai mengonsumsi pil KB sekarang tanpa perlu perlindungan tambahan. Ibu yakin bisa memakai metode ini dengan benar? Iya, bisa. Ya, baik. Apakah masih ada yang kurang jelas, Bu? Apa ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, Dok. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Dokter. Saya rasa sekian yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih, dokter dan teman-teman.